Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sahurnya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'assalatu muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertengahan bulan Ramadan ini kita bisa bertatap wajah dan insyaallah kita akan mendiskusikan, membahas satu tema yang menurut saya sangat penting, yakni bagaimana ciri orang-orang yang sedang ada sedangnya, sedang diterima amal ibadahnya dan sedang diampuni dosanya. Jadi ongoing. Saya cepat aja biar banyak yang bisa kita discuss. Bulan Ramadan ini kita memang secara spesifik diminta oleh Allah mendapatkan tiga fungsi Quran. Fungsi Quran banyak, tapi tiga secara spesifik Allah sebutkan ke kita. Saya sebelum masuk ke sini, tiga fungsi Quran itu apa saja? Kalimat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ada tiga memang secara definitif, secara eksplisit gitu, secara tersurat banget gitu Allah sebutkan. Kalimatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan turun Quran. Lalu ada tiga fungsi Quran yang Allah sebut. Huda linnas yang pertama, petunjuk hidup buat manusia. Wa bayyinatin minal huda, ini yang luar biasa, yakni penjelasan rinci mengenai petunjuk itu. Jadi tahapan petunjuk itu ada yang umum, global, dan ada yang rinci, detailnya. Rinci itu ya kayak mulainya dari mana, apa yang harus dilakukan, tolak ukurnya apa gitu ya, rinci. Huda linnas wa bayyinatin minal huda. Dan yang ketiga Furqan. Furqan itu nanti setelah dapat huda linnas, setelah tahu rinciannya, boleh silahkan membandingkan dengan sistem yang lain, yang selain Allah. Kira-kira begitu. Nanti kita akan tahu bahwa sistem Allah itu luar biasa. Namanya itu Furqan, perbandingan itu. Jadi kita mesti punya data pembanding juga. Kira-kira begitu, sehingga kuat. Nah, jadi kata Allah, bulan ini bulan Quran. Harusnya kita dapat tiga fungsinya. Huda linnas, wa bayyinatin minal huda, dan Furqan. Ini memang harus kita buka. Memang ada ugly truth-nya di situ ya. Ada nggak enaknya itu dari membuka kalimat ini. Ya ini apa? Berarti baca Quran aja tanpa ngerti nggak cukup. Pahalanya dapat. Tapi nggak cukup itu dalam Ramadan ini. Sebab Allah secara eksplisit bilang huda linnas. Oke, kita baca khatam 2 kali, 3 kali gitu ya. Tapi dapat hudanya nggak? Petunjuknya nggak? Bahkan lebih detail lagi. Wa bayyinatin minal hudanya dapat nggak? Nah, nanti jadi Furqannya gitu loh. Pahala sih dapat, pasti dapat. Nggak ngerti dapat. Baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Tapi nggak berhenti sampai di situ di bulan Ramadan. Ada 3 tadi. Itu ugly truth-nya dari ayat ini. Tapi begitulah yang Allah secara eksplisit menyebutkan. Ya. Maka itu setelah penjelasan mengenai Quran tadi, apa targetnya gitu ya, 3 target itu, barulah Allah ada huruf fa di situ namanya fa atof dalam kaidah tafsir. Fa-nya fa atof. Atof itu artinya sebab akibat. Sebab akibat yang memulai kalimat siapa yang jumpa bulan ini wajib puasa. Tapi diawali dari huruf fa. Faman syahidah minkum syahra, kalian ini bedanya jauh banget, ada fa atau nggak ada fa. Seandainya nggak ada fa atofnya ini, ya, maka tidak ada hubungannya antara turunnya Quran dan 3 secara spesifik fungsi Quran tadi dengan disuruhnya puasa. Nggak ada hubungannya. Puasa aja. Kalau ada kesempatan baca Quran aja. Nggak ada hubungannya tadi udah kita ngomongin Quran dengan puasa. Tapi karena ada huruf fa, jadi sebab akibat. Kira-kira kalimatnya begini. Bulan ini bulan turun Quran. Ada 3 fungsi Quran nanti. Huda linnas, petunjuk hidup, wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci mulai petunjuk, dan Furqan. Maka dari itu, kalau kamu jumpa bulan ini, kamu wajib puasa. Jadi kewajiban puasa itu bukan target akhir.
bukan ultimate achievement, tapi dia adalah semacam alat untuk bisa dapat 3 fungsi Quran tadi, masuk 3 fungsi Quran tadi. Nah, yang akan kita bahas hari ini insya Allah dalam waktu ini adalah bayyinatin minal huda, yakni ciri orang yang sedang diterima amal ibadahnya dan sedang diampuni dosanya. Artinya orangnya masih hidup, ongoing. Bayyinatin minal huda itu rinciannya itu. Ya. Tapi sebelum ke situ saya tampilkan sedikit aja. Jadi kenapa kok bulan Ramadan bulan turun Quran, tapi disuruh puasa, wajib puasa gitu ya. Ini untuk background aja supaya kita dapat maknanya yang kuat. Kenapa kok bulan Quran, kata Allah ini bulan Quran, bulan turun Quran. Nanti 3 fungsi Quran. Makanya kamu puasa ya bulan ini ya, wajib puasa ya, kata Allah gitu. Kenapa begitu? Ternyata puasa itu adalah cara untuk menyiapkan masuknya Quran ke dalam diri kita. Seperti kita itu wadah, suruh puasa supaya masuknya Quran cepat. Tapi 3 fungsi tadi, huda, petunjuk, penjelasan rinci petunjuk, bayyinatin minal huda dan Quran. Nah, rupanya ketika orang puasa, hadirin dirahmati Allah, khususnya mengeluarkan hormon grelin nih kayak kita sekarang, hormon grelin. Makanya penting juga merasa lapar, jangan ngakalin gimana caranya supaya gak lapar ya besoknya gitu. Jangan gitu juga. Tapi penting merasa lapar itu penting. Kenapa? Sebab saat merasa lapar, hormon yang keluar dari usus kita namanya grelin, G-H-R-E-L-I-N, tulisan itu G-H-R-E-L-I-N. Silakan nanti cari di AI, cari di mana-mana. Grelin ini nggak ada kalau orang nggak lapar, ya. Atau nggak merasa nggak kosong gitu, itu nggak bukan kosong, nggak ada rasa lapar, nggak ada grelin itu. Nah, apa grelin ini? Secara cepat aja sebagai background nanti kepada penjelasan orang yang sedang diterima amalnya dan sedang diampuni dosanya. Ada beberapa. Yang pertama ini dari satu Life magazine namanya New Scientist, tulisan-tulisan yang luar biasa dari para peneliti. Claire Wilson namanya, dia menuliskan di situ, hungry stomach hormone atau hormon saat perut kita merasa lapar, yang tadi namanya GHRELIN, grelin itu, promote growth of new brain cell. Grelin itu menumbuhkan sel otak baru yang tadinya nggak ada. Makanya luar biasanya Quran itu, ya, ini membuktikan Quran itu bisa. Kata Allah, ini bulan Quran, Ramadan ini. Nanti kalau kamu jumpa bulan ini, kamu puasa. Artinya gini, kalau kamu puasa, hormon grelinmu banyak, tumbuh sel otakmu yang baru. Nah, saat itu masukin nilai Quran dengan tiga fungsi: petunjuk hidup, penjelasan rinci nilai petunjuk, dan Quran. Semua kan adanya di pemahaman, budalitas pemahaman, Buddha, petunjuk gitu. Kayak kita kalau lagi nyetir di Thailand misalkan gitu, bawa mobil di Thailand atau di Jepang gitu, petunjuknya ada, tapi kita nggak tahu dia ngomong apa petunjuk itu. Petunjuknya gede, tapi kita nggak tahu dia ngomong apa petunjuk itu. Kenapa? Karena ya bukan bahasa kita, gitu ya, bukan bahasa kita. Nah, itu semua adanya di pemahaman kita. Kata Allah, nanti waktu bulan Quran kamu puasa supaya grelinmu banyak saat puasa, sel otakmu baru, masukin Quran di situ, masukin Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelasan rinci petunjuk dan Quran. Yang pertama, yang kedua, hormon grelin tadi, GHRELIN tadi, selain numbuhin sel otak baru, dia bisa membuat sehat atau membuka lah istilah kita ya, membuka bagian otak penting namanya hipokampus. Hipokampus ini luar biasa karena ada 14 fungsi hipokampus itu, ada dasar sekali gitu ya. Tapi fungsi yang paling pertama adalah mengkonversi short term memory menjadi long term memory. Jadi memori jangka pendek jadi memori jangka panjang saat kita lapar sekarang. Makanya saat ini masukin nilai Quran supaya dia simpannya jangka panjang. Ya, gimana jangka panjang? Kata Allah, ini bulan Quran. Nanti kalau kamu jumpa bulan ini, kamu puasa supaya grelinmu banyak, sel otakmu baru, dan hipokampusmu kebuka. Masukin Quran. Masukin Quran ini. Banyak lagi yang lainnya, antara lain ini membuka bagian otak lain namanya medial prefrontal cortex. Itu adalah sosial persepsi kita. Nah, sosial persepsi inilah yang luar biasa karena kita hidup sehari-hari itu kayak
semuanya adalah sosial persepsi. Persepsi kita tentang apa. Nah, di bagian ketiga ini, hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk kepada ciri orang yang sedang diterima amalnya dan sedang diampuni dosanya. Ya. Tadi kata Allah kan hudalinas, ada 3 ya, hudalinas. Hudalinas itu petunjuk umum, gitu, petunjuk umum. Kayak misalkan petunjuk umum itu kayak gini. Quran surat kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka kita diajarin oleh Allah untuk minta dunia hasanat, akhirat hasanat. Itu umum sekali. Nah, berikutnya wa bayyinatin minal huda. Rinciannya gimana? Caranya supaya hidup itu hasanat gimana caranya? Mulainya dari mana? Apa yang harus dilakukan? Tolak ukurnya apa? Yang dijaga apa? Nah, itu bayyinatin minal huda. Rincian detail. Baru nanti jadi Furqan. Pembeda kalau kita sudah punya itu, kita lihat sistem yang lain, cukup semua buat anak sekarang. Yang lain-lain itu nggak ada. Allah lah yang benar, kira-kira ya. Itu namanya Furqan. Nah, salah satu bayyinatin minal huda ini supaya masuk ke dalam tadi sel otak kita yang baru, hipokampus kita dan medial prefrontal cortex kita siang hari ini adalah Allah menyebutkan ada ciri orang-orang yang sedang ongoing. Orang ini masih hidup. Tapi kalau Anda punya ciri ini, itu artinya sedang diampuni dosanya dan sedang diterima amal ibadahnya. Makanya nanti setelah kita buka ciri ini, beberapa ciri itu sebenarnya ada ujian-ujian hidup yang gak layak ditangisi, yang gak layak dikomplaini. Buktinya kita gak komplain, karena justru itu adalah jenis ujian yang sedang diampuni dosa dan sedang diterima amal ibadah. Mestinya kita senyum. Wah, ini dia jenisnya nih. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita pikir, waduh, gak enak banget hidup saya. Waduh begitu. Kenapa? Karena tidak detail tadi. Kita pikir ini ujian. Ustaz, hidup saya berat banget ini. Kenapa? Apa yang ibu maksud? Misalkan ya, ini saya beli tanah di kampung. Saya percayain sama abang saya. Maksud saya supaya dia punya kerjaan, supaya ada penghasilan juga dah gitu. Udah bertahun-tahun gak ada laporan. Begitu saya pulang kampung, gak taunya tanahnya udah diganti sama orang, duitnya dimakan sama dia. Aduh, kecewa saya. Keras, rasa percaya saya sama dia runtuh udah Ustaz. Hidup saya kayaknya kok gini amat ya. Nah, ini berarti gak baca detailnya petunjuk hidup nih. Harusnya sikap kita gak gitu. Harusnya kalau persoalan seperti itu jenis tipe persoalan yang kalau kita bisa berarti sedang diampuni dosa, sedang diterima amal ibadah. Mestinya ceritanya ke Ustaz, curhatnya ke Ustaz dengan optimis. Ustaz, alhamdulillah nih. Apa maksud ibu? Saya punya tanah di kampung nih Ustaz. Alhamdulillah. Abang saya diaduh karena dia mungkin nggak punya uang, digadai itu tanah buat makan dia. Alhamdulillah. Nah, kok ibu bisa bersikap begitu? Karena udah baca briefingnya Allah. Briefing. Wah, bayyinatin minal huda tadi ya. Mana dia? Nah, saya cepat aja. Nah, jenis ada 4 jenis, ada total 4 jenis. Dari mana tahunya ini? Dari kalimatnya, kalimat Qur'annya. Makanya dia tadi penjelasan rinci, detail. Dari kalimatnya, dari cara Allah menetapkan kalimatnya. Ya. Dan itu kita tahu bahwa ini orang sedang diterima amal ibadah, sedang diampuni dosanya. Ciri yang pertama adalah jenis orang yang pertama adalah orang yang mensyukuri perjalanan hidupnya, yakni keberadaan orang tua, saudara kandung atau saudara sah dan anak keturunan. Jadi begini Pak, ada 3 jenis manusia yang kita nggak boleh putus hubungan. Kalau putus hubungan berarti hidup kita rugi. Kemanapun melangkah, apapun yang kita lakukan. Dan 3 kelompok manusia ini tidak ada syarat dan ketentuan apapun yang berlaku untuk tidak putus hubungan. Kalau putus hubungan rugi. Coba ada nggak sini saya tampil? Oh ada nih. Ini antitesanya ya, antitesanya dulu ruginya. Ada 3 jenis orang yang kemanapun dia melangkah itu pasti rugi dia. Kenapa kok pasti rugi? Karena ada kalimat ulaika humul khasirun, Quran surat kedua ayat 27. Ulaika humul khasirun, ini alif lamnya ini Mas Bapak Ibu ya. Alif lam ini namanya alif lam ma'rifah.
Alif lam ma'rifah itu kalau menempel pada sifat, sifatnya dalam hal ini khasirun, rugi. Artinya tuh orang ini kemanapun dia pergi, selama dia masih punya sifat yang tidak nanti saya sebutkan ini, pasti dia rugi. Apa yang ketiga itu? Yang pertama, allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang menyalahi janjinya dengan Allah. Ternyata kita bikin janji sama Allah. Cuma tidak akan kita bahas sekarang ini. Janji dengan Allah. Orang kalau nyalahi janji dengan Allah pasti rugi udah. Walaupun duitnya banyak, keluarganya gak bahagia. Walaupun rumah kaya raya sakit, macam-macam lah ruginya dah. Ya, satu itu. Nah, yang kedua nih. Yang kedua yang relevan sama pembahasan kita hari ini. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi al-yusal. Orang-orang yang memutus tali silaturahim yang kami perintahkan untuk disambung. Kami perintahkan untuk disambung. Para ulama mengatakan ada 3 golongan ini yang Allah perintahkan untuk disambung. Artinya apa? Gak boleh diputus. Dan gak ada syarat ketentuannya, gak ada. Yang pertama, ke atas. Ke atas itu orang tua. Orang tua itu gak ada syarat dan ketentuannya. Bahkan tidak mensyaratkan Islam. Gak ada syarat Islam. Ustaz, orang tua saya murtad. Udah dah, saya gak mau lagi ketemu sama orang tua saya. Takut saya nanti kebawa ini itu bla bla bla. Oh, bapak gak baca briefing Allah. Gak baca detailnya petunjuk Allah. Itu gak ada syarat itu orang tua. Gak ada syarat. Jadi selama beliau masih hidup tetap kita berbakti. Apapun ceritanya. Apalagi gak murtad. Apalagi sesama masih Islam. Ustaz, tapi orang tua saya ini manipulatif. Dikasih duit, bohong gitu. Beli itulah. Terus praktek lagi. Nah, kalau ada duit baru begini. Gak ada syaratnya. Gak ada syaratnya. Nah, sebaliknya nanti kalau kita berhasil nih, berat. Makanya tadi saya bilang, kalau orang belum ngerti briefing Allah secara detail, dia akan cerita keberadaan orang tua yang seperti itu dengan pesimis. Aduh, ujian saya berat banget Ustaz. Apa maksud ibu? Orang tua saya walaupun sudah tua tapi beliau itu begini saya. Wah, gak baca briefing. Buktinya apa? Bahagia, gembira, optimis. Satu. Yang kedua, horizontal. Horizontal ini saudara. 2 jenisnya. Saudara kandung dan saudara senasab. Saudara kandung itu sebapak seibu. Saudara senasab itu satu bapak lain ibu. Nah, ini gak ada ceritanya putus. Bapak ibu gak boleh putus. Kalau putus kita rugi. Ulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi. Makanya saya kalau orang pada datang, Ustaz saya minta waktu ya mau curhat. Curhat soal apa Pak? Soal bisnis saya nih. Oh ya udah datang aja sama istri. Saya bilang oke. Datang cerita, saya beli tanah di daerah mana gitu ya, bikin gedung sekian tingkat, udah hampir 7 tahun gak laku Ustaz. Kenapa ya? Kata orang, di tanah itu bekas kuburan. Apa benar? Gak ada Pak, itu gak ada hubungan ya. Semua tanah juga bekas kuburan. Kali zaman dulu gitu kan, berapa ribu tahun yang lalu. Bukan itu persoalannya. Lalu persoalannya apa Ustaz? Nah, saya bilang gini, kalau Bapak mau jujur sama saya bisa ketemu nih persoalannya. Apa persoalan yang jelas itu? Coba Bapak sama Ibu punya saudara kandung atau senasab enggak yang sudah putus hubungan dalam artian bermusuhan selama ini? Nah, rata-rata jawabannya ada Pak. Kedua-duanya nih, suami istri. Kedua-duanya. Oh ada, iya Ustaz saya punya saudara tapi dia begini tapi nah ini perbaiki dulu, itu nggak ada cerita. Sebab apa? Allah yang bilang mereka inilah orang yang rugi. Anda kemanapun rugi, gak bisa geser. Ini kalau udah Allah bilang tuh gak geser sedikit juga. Gak akan bisa udah. Makanya Allah menjelaskan panjang lebar, habis puluhan lembar ayat kitab Quran, habis puluhan lembar Quran itu dalam surat Yusuf surat 12 untuk menceritakan hal ini. Nabi Yusuf dibunuh sama abang-abangnya. Cuma pada Allah beliaunya gak mati gitu kan. Waktu berlalu, itu makanya surat Yusuf itu
Luar biasa. Waktu berlalu, sekarang giliran Nabi Yusuf jadi orang penting. Abang-abangnya datang membutuhkan bantuan beliau. Waktu ketemu, apa kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya? Surat Yusuf ayat 93, 92, ya, 92. Kata Nabi Yusuf begini sama abang-abangnya. Qala la tasriba alaikumul yaum. Wahai abang-abangku, mulai hari ini dan seterusnya selama aku hidup, tidak akan pernah kalian dengar dari mulutku ini mengeluarkan kata-kata mengungkit apa yang pernah kalian lakukan kepada kedua saya lalu. Tidak ada. Case close. Kata Nabi Yusuf. Maksudnya itu surat Yusuf bukan cuma buat hiasan saja, bukan cuma dongeng, bukan fairy tale untuk kita baca gitu. Tapi maksudnya untuk petunjuk hidup kita. Gak berhenti sampai di situ, kata Nabi Yusuf setelah beliau mengatakan latas riba alaikumul yaum, mulai hari ini gak ada, gak pernah. Mulut saya gak pernah ngomongin apa yang pernah kalian perbuat kepada saya. Sudah, tutup buku. Lanjut, kata Nabi Yusuf begini, yaghfirullahu lakum. Wahai abang-abangku, saya doakan semoga Allah mengampuni kalian semua. Gak berhenti juga sampai di situ. Nabi Yusuf melanjutkan kalimatnya, wa huwa arhamur rahimin. Kalau bahasa kita nih, jangan putus asa, wahai abang-abangku, karena Allah menyayangi kalian semua. Nabi Yusuf. Itu maksudnya penjelasan rinci, panjang lebar, sampai sekian puluh lembar itu dalam surat Yusuf itu buat kita belajar. Oh begitu harusnya kita sama saudara-saudara kita. Yang jelas kan saudara-saudara kita nggak sekejam saudaranya Yusuf kan? Maksud Allah begitu. Huda linnas wa bayyinatin minal huda. Makanya gak ada cerita putus. Apapun syarat dan ketentuannya gak ada berlaku, apapun gak ada. Bahkan Nabi Yusuf yang sudah dibunuh oleh abang-abangnya begitu kata beliau. Itu ayat 92. Kalau Bapak Ibu nanti ke ayat 100 ya, di ayat 100 itu Nabi Yusuf itu menjadi seseorang yang orang-orang tuh dilambangkan sujud semua ke beliau. Maksudnya beliau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Nabi Yusuf. Nah, para ulama mengatakan kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat itu jaga ini. Jadi, jangan putus hubungan. Nah ini yang paling sering putus, yang mudah sekali putus hubungan yang horizontal. Kalau yang atas masih oke lah. Atas, satu lagi nanti bawah, anak. Anak gak ada ceritanya putus, Bapak Ibu. Tapi Ustaz, dia murtad, gak ada syarat dan ketentuan apa-apa. Contohnya mana? Kalau tadi Nabi Yusuf, saudara. Sekarang ini Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Yakub. Nabi Nuh alaihissalam gak berhasil mengajak anak-anaknya. Tapi Allah banggakan Nabi Nuh. Sampai-sampai ada dalam 29 ada surat Nuh, ya, surat ke-70 dalam surat 29. Allah banggakan Nabi Nuh. Yang Allah banggakan bukan pencapaiannya, tapi effort. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim fala yaqum inni lakum nadhirun min alimul wa taqu wa yuzlakum bidzikri wa yashurun la jannatu sama dan seterusnya. Effortnya. Termasuk effort beliau, usaha beliau ngajak anaknya. Surat Hud ayat 43 sampai detik akhir beliau ajak anaknya, dia budaya rekam tangan awal anak Musa, sayang, ayo ikut sama bapak sini. Jangan kamu sama orang kafir sana. Gitu. Anaknya nggak mau hadir. Nah, jadi apa? Sampai wafat tidak boleh putus hubungan. Seperti Nabi itu. Apapun ceritanya udah, apapun ceritanya. Satu kali ada seorang jamaah yang sering ikut sama saya tuh, Ustaz saya mau ketemu. Iya. Nanti Pak saya belum punya waktu nih, belum bisa. Mohon segera Ustaz mendesak. Oke deh, kalau gitu ketemu aja di sebuah pusat perbelanjaan waktu saya dari arah kiri mau sini ketemu lah di sini. Terus dia nangis di situ, bapak-bapak ini. Beliau ini seorang pejabat lah di sebuah universitas terbesar di Indonesia. Dia bilang, Ustaz, anak saya sekolah di New York, oke? Terus pulang, dia bilang begini, Bapak, usianya udah hampir 38 dia, sudah berarti bisa sama saya. Bapak, anaknya laki-laki kan sekolah di Amerika, Pak, jangan pernah mengharapkan saya kawin sama perempuan ya, karena saya akan kawin dengan laki-laki. Ya kan kalau nangis dia Pak.
Bu, ya saya kalau dengar ibu-ibu nangis udah sering gitu. Tapi kalau lihat bapak-bapak nangis itu, waduh hancur hati kita dulu, sedih banget. Dia gini, aduh, saya berusaha untuk introspeksi terus udah salah saya. Nah, terus dia bilang, apakah saya harus mencopot semua jabatan yang berkaitan dengan publik, apa bla bla bla, nanti kalau orang tahu begitu, apa ketua yayasan masjid, dan sebagainya. Saya bilang hati-hati juga nih Pak, jangan sampai ini membuat Bapak pesimis. Maksudnya Ustaz, tetap nggak boleh putus hubungan dengan anak ini. Dakwah itu sampai mati. Either dianya mati atau Bapak yang mati duluan. Gitu. Karena memang secara langsung gitu ya, Allah itu tidak mensyaratkan hasil. Allah tidak mensyaratkan hasil dalam 3 golongan ini Pak. Orang tua, saudara kandung kiri kanan dan nasab, serta anak. Allah tidak harapkan hasil. Tapi yang Allah harapkan usaha yang tidak pernah berhenti. Oh, jadi Ustaz, kalau nanti saya wafat, anak saya tetap nggak bisa saya ajak kembali, gimana? Nggak ada masalah kalau Bapak terus berusaha mati-matian. Kok bisa begitu? Dari Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh gak berhasil ajak anaknya, tapi beliau terus ajak. Terus ajak. Effort. Nah, untuk effort itu gak boleh pada semangat, gak boleh pesimis. Karena Allah ada apapun yang terjadi itu Allah bisa membalikkan semuanya. Yang penting usaha. Putus asa itu dari iblis. Aduh, udah deh. Kalau begini, gak ada jalan. Iblis punya kerjaan itu. Nah, jadi ciri orang-orang yang sedang diampuni dosanya dan sedang diterima amal ibadahnya, ciri yang pertama ya, adalah orang yang mensyukuri orang tuanya, saudara kandungnya, saudara senasabnya, dan anaknya. Ya. Dari mana tahunya kita? Nah, ini kalimatnya surah Al-Ahqaf ayat 17 dulu. Nanti ayat ke-15 penyebutan detailnya. Nah, ini ayat ke-16 ya. Penting untuk kita perhatikan secara detail kalimatnya. Nah, di sini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present continuous tense, kira-kira begitulah. Ya, jadi berkelanjutan. Kalimatnya ulaikal ladzina nataqabbalu. Karena kalimatnya nataqabbalu artinya sedang diterima. Kalau fi'il madhi lampau itu artinya orangnya mati baru diterima. Gitu. Tapi kalau ini berarti orangnya sedang hidup, tapi sedang diterima, ongoing. Nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang sedang kami terima amal-amal perbuatan baiknya. Sama seperti itu juga fi'il mudhari juga wa natajawazu an sayyi'atihim. Nah, tajawaz ya. Kita boleh sampai jam berapa, Pak? Ada acara makan siang kali ya? Ya. Sampai jam berapa, Pak? Kira-kira sampai berikan. Boleh ya, oke. Saya cepat kalau gitu. Ada kalimat menarik di sini, yakni kata-kata natajawaz. Jarang kita temui di Quran. Tajawaz itu beda dengan diampuni, beda dengan dimaafkan. Tajawaz itu makanya kalau Bapak Ibu ingat dalam doa sa'i waktu kita lari kecil itu di pilar hijau itu ada kalimat begini doanya ya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Tajawaz itu beda. Tajawaz itu dahsyat. Apa bedanya tajawaz? Jadi saya cepat aja gini. Kalau diampuni dosa, ghafur ya, diampuni dosa oleh istighfar, diampuni dosa, itu artinya secara cepat aja. Itu artinya begini Pak, Bapak pernah bikin dosa, mestinya konsekuensi hukumnya nanti Bapak Ibu akan dihukum sekian lama di neraka, mestinya dengan dosa itu. Tapi kalau minta ampun dosa, ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya gitu ya. Artinya kalau dikabul Allah berarti konsekuensi hukumnya tidak lagi terjadi kepada Bapak. Tapi bukan berarti perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan itu tidak akan terdisplay nanti pada masyarakat.
Loh, dari mana itu tahunya? Surat Al-Zalzalah. Kalimatnya gini, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Hari itu orang bangkit dari kubur dengan berbagai macam ragam. Supaya apa? Liyurau a'malahum, untuk diperbuatannya. Kata Allah lanjutan kalimatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi diperlihatkan, terdisplay, dipampangkan videonya nih waktu kamu berbuat baik nih semuanya. Tapi juga siapa yang berbuat keburukan sebesar biji sawi pun akan kedisplay juga. Nah, terus gimana caranya supaya konsekuensi hukumnya diampuni, gak lagi kena dan gak kedisplay? Kan malu dilihat anak cucu kita ya, kakek saya tuh ya dikira nggak ada CCTV, tapi CCTV Allah udah tidak luput nih kan. Memorinya nggak bisa kita ambil tuh, ada di cloud yang paling atas gitu kan. Caranya bagaimana? Rupanya ada, namanya ampunan, afwan. Nah, makanya Allah ajarkan dalam surat Ali Imran ayat 192 ya. Kalimatnya begini, Rabbana ighfir lana dzunubana, 1, wa kaffir 'anna sayyi'atina, 2. Ya Allah, ampuni konsekuensi hukum dari dosa saya dan tutupi itu perbuatan salah saya ini. 2. Kalau dua-dua ini ada, diampuni dan ditutupi dosanya, ini namanya afwan, dimaafkan. Maka itu bisa dibilang afwan itu lebih tinggi daripada ghafur. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kepada kita di malam paling mulia sepanjang tahun, nanti di bulan ini namanya Lailatul Qadar, Nabi ajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu pemaaf, Engkau mencintai kemaafan ya Allah, maka itu maafkanlah saya. Itu cuma doa yang diajarin Nabi. Kalau kita nggak paham, kita kira kecil amat doanya. Oh tidak, ini luar biasa. Karena mencakup dua, mencakup diampuni konsekuensi hukumnya dan ditutupi perbuatan buruknya. Jadi nanti kita lihat nih orang dipanggil, Fulan bin Fulan, maju dia. Kok banyak editannya tuh ya, videonya tuh ya. Banyak ditutupin, sensor semua. Nah ini artinya orang ini dapat afwan. Dapat ampun, diampuni dan ditutupi, gitu ya. Dan apa bedanya dengan tajawaz? Jawaz itu artinya melampaui, gitu ya, dilampaui. Gitu. Apa bedanya secara sederhana aja, secara analogi aja? Kalau ditutupin, itu kan masih ada sensornya. Jadi misalkan bapak hidup 60 tahun, begitu maju, kok banyak sensornya? Yang mulai kebaikan mulai usia 50 doang gitu. 50 ke bawah banyak sensornya. Nah, berarti orang tahu, oh ini orang banyak dosanya. Cuma dia udah minta ampun sama Allah dan minta dimaafkan. Akhirnya ditutupin juga, dapat dua-duanya gitu. Nah, kalau orang tajawaz, kira-kira Pak, begitu dia maju, yang 40 ke bawah itu nggak di-display. Yang di-display cuma 10 saja. Hapus. Memorinya diambil udah, hapus. Itu namanya tajawaz. Tajawaz. Wala tajawazu anhum, wala tajawazu an sayyi'atihim. Wala tajawazu an sayyi'atihim, dan kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu kami masukkan mereka dalam penghuni surga. Gede banget, luar biasa. Sampai-sampai saking besarnya ini janji, sampai-sampai di ujung kalimat ini Allah mengatakan begini, yang oleh para mufassir dikomentari ini. Kalimatnya wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, kata Allah, ini janji yang benar yang kami janjikan kepada kalian semua. Kata para mufassir, ngapain ada kalimat begini, seolah-olah Allah tuh bersumpah, ini beneran loh, janji beneran ini. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, kata para mufassir, saking hebatnya ini janji, sampai-sampai Allah tuh menerangkan ini beneran loh, beneran. Seolah-olah kayak too good to be true. Kata Allah, wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, ini beneran, ini janji yang benar. Nah, apa saja ciri mereka di ayat 15-nya? Nah, jadi kita akhiri di sini. Tadi sudah saya paparkan sejak awal, tapi sekarang kita baca ayatnya.
Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya saya kemana-mana majelis pengajian, terutama majelis ibu-ibu, saya bilang kalimat pepatah bahasa Indonesia yang kita kenal sejak dulu itu harus dihapus. Kalimat mana? Yakni yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Itu harus dihapus tuh. Bahaya itu kalimat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena rupanya ada orang, saya mengalami sendiri, ada orang pikirnya begini, Ustaz, saya nggak mau dekat sama bapak saya. Bapak saya itu bukan orang yang baik dari dulu, dari masa kami kecil. Dan memang bukannya surga di bawah telapak kaki ibu. Ya udah saya bakti aja sama ibu, tapi sama bapak saya nggak bisa. Wah, salah. Kata Allah mah, walidayhi, dua-duanya. Harusnya kalimatnya ini yang benar. Surga di bawah telapak kaki bapak dan ibu. Bahaya kalau cuma di bawah telapak kaki ibu. Ada orang yang begitu, Pak. Ada orang yang begitu. Salah. Gak sesuai Quran. Dua-duanya. Telapak kaki bapak dan ibu. Gak boleh, gak bisa. Harus dua-dua. Biwalidayhi ihsan. Memang ibu punya kekhususan tersendiri. Karena apa yang telah beliau lakukan, mengandung, ya, amalan hukum hawa, hukum hawa, hamlu wa fisalu thalathata syahra, memberikan ASI kepada kita mulai dari kandungan sampai kemudian di breastfeeding dan lain sebagainya. Tapi kata Allah selalu kalau orang tua dua-duanya, gak ada istilah, gak bisa, gak ada syarat dan ketentuan apapun. Nah itu ke atas. Jadi dua-duanya berbuat baik. Baru nanti ayat 16 tadi, mereka itulah orang-orang yang sedang kami terima amal ibadahnya dan sedang kami amali dosa. Karena apa? Gak mudah, Bapak Ibu, gak mudah. Prakteknya gak mudah. Kan gak semua peristiwa yang kita lalui dengan orang tua kita tuh enak kan? Iya kan? Gak mudah. Tapi Allah tahu itu gak mudah. Makanya Allah bilang, tenang, saya bayar banyak kamu, kalau kamu ikuti yang saya perintahkan. Lalu yang kedua, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, lalu orang ini adalah orang yang bilang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, mampukan saya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada saya. Nah, yang unik ini kalimat berikutnya. Dan mampukan saya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua saya. Nah, disinilah para mufassir mengatakan yang dimaksud dalam ayat ini nikmat yang diberi kepada kedua orang tua kita, tapi kita yang harus mensyukurinya. Yang dimaksud adalah anak-anak dari orang tua kita. Notabene dia adalah saudara kandung kita dan atau saudara senasab kita. Syukuri, kita bersyukuri. Jadi apa? Gak boleh putus. Ya kan? Gak bisa putus. Itu kunci surga juga dia itu, Pak. Kunci surga juga dia itu, Bu. Ya. Adik kakak kita itu kunci surga. Kunci surga. Baru kemudian kalimatnya, ada surah yang mengatakan anam ta'alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Bukan saya berbuat amal baik yang Kau ridhoi ya Allah. Wa aslihni fi dzurriyyati, dan perbaiki saya supaya saya menjadi lebih baik dalam hubungan saya dengan anak saya, keturunan saya. Nah, jadi nggak boleh putus, bersyukuri anak tadi hadir dari rahmat Allah. Tentu effortnya berat, gitu ya. Apalagi tadi ke saudara kandung, aduh itu berat banget itu. Berat sekali itu. Ya, karena Allah sendiri yang bilang juga dalam surat Al-Baqarah bahwa hubungan yang paling rentan putus adalah hubungan dengan saudara kandung. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yang disebut duluan, hari kiamat nanti orang akan lari dari saudara kandungnya. Baru lari dari ibu dan bapaknya, baru kemudian lari dari anak-anak dan istri atau suami ibu. Nah, tapi yang pertama disebut saudara kandung, menunjukkan hubungan dengan saudara kandung paling gampang putus. Tapi kalau kita berhasil menyambung, ya walaupun Ustaz, tapi dia yang salah, masa saya minta maaf? Anda mau masuk surga nggak? Mau sedang diterima amalnya nggak? Lagi hidup tapi diterima. Sedang ongoing diampuni dosanya.
bukan sekedar diampuni tapi dilupakan dosanya, tahu nggak? Bayarannya apa yang harus saya lakukan? Sambung, datang ke adik, maafin abang. Datang ke abang kita, Pak, maafin aku ya Bang. Mbak, maafin saya ya kalau ibu. Adik, maafin Mbak ya. Kalau perlu itu, adik kakak itu ibu ya. Biar jantung kita berdetak sama dengan jantung dia. Biar Allah menyaksikan kita melakukan apa yang Allah minta. Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan ayat 16. Nanti ganjarannya Allah berikan luar biasa kepada kita. Dan ini benar-benar gak geser Bapak Ibu saya. Aduh, luar biasa deh. Alhamdulillah. Salah satu benefit besar berdakwah gitu ya, ketemu banyak orang tuh saya jadi banyak ngambil cerita Pak. Maksudnya ngambil pelajaran gitu ya. Story orang tuh saya ambil pelajaran. Itu benefit banget saya. Artinya bukan saya ngajarin orang, tapi dari semua jamaah tuh saya belajar banyak. Saya belajar kalau ada orang, saya lihat, saya tutup di sini. Kalau ada orang, ini orang kayaknya biasa-biasa aja, tapi kok dia bisa ya mencapai, ada orang Pak, saya tuh kenal orang punya pabrik 3, orang biasa, nggak pintar, nggak apa, pabriknya nih pabrik yang rekomendasi dari Jepang, jadi semua produsen mobil dan motor Jepang ke dia untuk spare part tertentu gitu ya. Itu orang biasa dari awalnya biasa, nggak ada koneksi, nggak ada apa. Wah, lama bergaul, lama saya ngerti ada rahasia gitu. Kenapa kok dia bisa begitu? Anaknya juga baik-baik, apa dan lain sebagainya, beres lah, pokoknya beres gitu. Salah satunya apa? Dia tuh nggak bisa berkonflik sama saudara kandungnya. Kalau ada konflik dikit dia datang, udah maafin aku. Udah kita lupain aja. Udah gitu apa? Dia kan banyak duit, dia bisa umroh tiap tahun, tapi dia nggak mau umroh tiap tahun. Tahun ini dia berangkatin adiknya. Jadi rupanya dia bilang, Dek, kamu berangkat umroh sekeluarga sana. Gak usah bilang kalau ini uang dari abang. Nah kalau kita aneh nih, Bentar-bentar kita yang punya duit, adik kita kebagian undangan Walimatus Safar doang. Tiap tahun. Nanti datang ke rumah abang ya, Walimatus Safar, mau berangkat umroh lagi tahun ini. Datang lagi adik kita, bantuin di situ Walimatus Safar. Tahun depan datang lagi adik kita, datang lagi ya Walimatus Safar, mau berangkat umroh tahun ini sekeluarga. Datang lagi. Tiap tahun kita berangkat umroh, kita undangin dulu adik kita, cuma datang Walimatus Safar doang. Kira-kira kebayang gak hati dia, padahal dia untuk mikir bisa umroh aja dari mana duitnya? Kita umroh tiap tahun tentang punya duit. Jangan Bapak. Udah gak usah lagi lah. Kasih itu duit, kamu yang berangkat sama keluarga. Baru kita dapat janji Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.